Shalom adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Ketong. Hari ini hari Minggu. Oke, adik-adik semua, Ketong akan memulai ketemu Sekolah Minggu Online. Tapi sebelum itu Ketong akan menyanyikan dua lagu. Lagu pertama Matahari Bersinar Terang dan lagu kedua Bapak Abraham. Oke, Katia dan Karyo jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, lalu duduk. Adik semua silakan duduk. Sebelum kita mulai ketempuh ibadah sekolah minggu, ketong akan berdoa. Tetapi sebelum itu ketong angkat satu pujian. Satu jari kiri, satu jari kanan. Bersama jadi dua, ku susun begini. Dua jari kiri, dua jari kanan. Bersama jadi empat, ku susun begini. Tiga jari kiri, tiga jari kanan. Bersama jadi enam, ku susun begini. Empat jari kiri, empat jari kanan. Bersama jadi delapan, ku susun begini. Lima jari kiri, lima jari kanan. Bersama jadi 10, ku susun begini. Oke, baik adik-adik semua, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan buat kami sampai saat ini. Bapa, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, amin. Tibanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang dipimpin oleh Kakak Erlis. Jadi sebelum itu kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku ingin bertumbuh
Silakan Kak Erlis. Kepada Kak Erlis, silakan. Halo adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Semua duduk yang tenang, kita mau berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadirlah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar lagi tentang kisah Yunus. Minggu lalu, siapa yang dengar firman Tuhan minggu lalu? Dengan kakak Gibe minggu lalu. Wih, semua ternyata rajin sekolah minggu ya. Minggu lalu kita belajar tentang Yunus yang ada di dalam perut ikan. Jadi siapa yang masih ingat ceritanya Kak Gibe minggu lalu? Pintar. Jadi Yunus itu diutus Tuhan ke Niniwe, tapi dia melarikan diri. Dia mau. Dia akhirnya mau lari ke Tarsis. Akhirnya Tuhan mendatangkan angin ribut, terus dia dibuang ke laut, dia ditelan oleh ikan, dia tinggal di dalam perut ikan yang besar itu selama berapa hari adik-adik? Selama pintar 3 hari 3 malam. Akhirnya sampai itu Yunus berdoa sama Tuhan. Dia berdoa dan akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Yunus dimuntahkan kembali ke darat. Nah hari ini kita sama-sama mau belajar tentang kisah Yunus setelah dia dimuntahkan ke darat. Itu apalagi kisahnya Yunus. Jadi hari ini kita belajar dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jadi di situ ada firman Tuhan. Kak Eris akan cerita saja untuk adik-adik. Mungkin adik-adik juga sudah pernah dengar tentang cerita ini. Nah, datanglah firman Tuhan yang kedua kali kepada Yunus. Yang keberapa kali? Yang kedua kali kepada Yunus. Jadi saat itu Tuhan bilang, Yunus pergi lagi ke Niniwe. Ceritakan apa lagi yang Tuhan firmankan kepada Yunus, yaitu katakan pada orang-orang Niniwe yang demo kejahatan tuh sampai Tuhan Yesus pun telinga, sampai Tuhan Yesus pun mata, Tuhan Yesus lihat demo kejahatan. Pergi terus kasih tahu kalau hai orang-orang Niniwe akan ditunggang balikan selama 40 hari lagi. Akhirnya apa yang Yunus lakukan? Yunus pergi ke kota Niniwe. Setelah sampai di sana adik-adik, akhirnya Yunus memberitakan apa yang Tuhan firmankan. Yunus bilang orang-orang Niniwe dalam 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Nah adik-adik, setelah Yunus kasih tahu itu ke orang-orang Niniwe, kira-kira apa yang orang-orang Niniwe lakukan? Orang-orang Niniwe akhirnya bertobat pada saat Yunus memberitakan firman yang Tuhan bilang kalau orang-orang Niniwe itu harus bertobat karena dosa kejahatan itu Tuhan sudah dengar. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika ketong berbuat dosa, ketong harus sadar. Yang pertama adalah sadar. Siapa di sini kira-kira adik-adik yang pernah buat dosa? Kak Erlisa pernah buat dosa juga. Contoh-contoh dosa misalnya apa ya? Misalnya suka mencontek, misalnya itu dosa. Terus suka berbohong. Siapa yang suka berbohong? Yang berbohong ke orang tua, yang berbohong ke kakak atau adik, itu semua dosa. Nah yang pertama yang harus ketong lakukan ketika ketong berbuat dosa adalah ketong harus sadar kalau itu semua perbuatan dosa dan Tuhan Yesus tidak suka adik-adik. Jadi yang pertama adalah sadar. Yang kedua, sama seperti orang-orang Niniwe, mereka menyesali dosanya. Kalau adik-adik baca firman Tuhan, nanti orang-orang Niniwe itu sampai berkabung. Dong pakai ini kain kabung sebagai tanda dong bahwa dong menyesali dong punya dosa-dosa yang sudah dong lakukan selama ini. Bahkan raja yang ada di Niniwe itu dia sampai menanggalkan dia punya jubah, dia pakai kain kabung, terus dia duduk di abu. Itu menunjukkan bahwa dia begitu menyesal terhadap dia punya dosa dan dia pembangsa pun dosa. Jadi adik-adik, yang pertama adalah tadi sadar. Setelah ketong sadar, ketong harus
menyesal. Oke, yang ketiga adalah kotong punya niat untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, jadi kalau misalnya kotong mama suruh bilang, nih Nona, mari sini mandi. Mama tunggu dong, masih main dengan kawan nih. Kotong harus belajar taat dengan orang tua juga. Jadi kalau mama panggil misalnya Erlis, ayo sini mandi. Ya mama, Erlis mau mandi, misalnya begitu. Atau misalnya yang biasa mencontek waktu ulangan. Sekarang kan kotong masih sekolah online toh. Jadi dulu itu misalnya pas kotong lagi sekolah ada mau ujian, apalagi mau ujian nih hari Senin nih, kotong sonde belajar. Pokoknya nanti belajar, nah kotong contek-contek, sako isi, kopi kasih di ibu. Kalau sonde biar mama saya yang kerja, kotong pun PR, sako nanti pi antar di sekolah, nah ibu guru tahu kotong yang kerja. Padahal teh kakak do yang kerja atau mama do yang kerja. Jadi sonde boleh. Jadi seperti orang-orang Niniwe, dong ketika mendengarkan Yunus punya seruan itu, dong sadar, dong berdoa, dong menyesal. Kemudian dong berniat untuk tidak melakukan dan tidak melakukan lagi dosa yang sama, begitu adik-adik. Jadi hari ini kita semua diajar firman Tuhan bahwa Tuhan menyediakan pertobatan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mau dengan tulus hati menyesali dosa-dosanya. Jadi yang suka bemaki dong, stop sudah bemaki. Minta ampun di Tuhan, bilang Tuhan, beta menyesal karena beta sudah suka bohong atau beta sudah suka maki, beta tukang melawan orang tua, beta pemalas nonton sekolah minggu, beta pemalas belajar. Tuhan be minta ampun, beta sone akan lakukan itu lagi. Jadi akhirnya Tuhan akan mengampuni ketong, sama seperti orang-orang Niniwe. Ketika dong menyesal, akhirnya Tuhan membatalkan itu semua yang rencana yang untuk menunggang balikan Niniwe itu. Yang kedua yang ketong belajar selain itu adalah ketika Yunus datang sebagai orang yang memperingatkan orang-orang Niniwe, mereka langsung mendengarkan Yunus dan merasa bahwa iya itulah yang Tuhan firmankan. Jadi kadang ketong anak-anak Tuhan yang ada di rumah, ketong semua juga diingatkan oleh orang-orang di sekitar ketong. Jadi mama kasih ingat ketong harus bilang iya mama, karena mama itu wakilnya Tuhan di dunia, begitu. Jadi ada orang-orang lain yang matu mengingatkan ketong. Ada kakak-kakak guru sekolah minggu, ada orang tua, ada ketong punya kakak, ketong punya saudara. Dong terus mengingatkan ketong untuk ketong jadi anak yang baik. Jadi selain ketong sadar, menyesal, dan ketong berbalik untuk tidak buat apa-apa, buat dosa lagi, ketong harus taat juga sama orang tua. Tahu juga bahwa ada orang-orang lain yang juga ikut memperingatkan ketong anak-anak Tuhan supaya jangan buat dosa lagi. Oke? Jadi adik-adik semua pulang dari sekolah minggu sebentar, setelah selesai sekolah minggu, duduk lagi, pikir lagi, Tuhan, beta ada buat dosa yang banyak, beta tukang marah mama, beta tukang marah ade, beta suka kotok ini kakak pun kepala, kotok ade pun kepala, tukang melawan, minta ampun di Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengampuni setiap anak-anak Tuhan yang menyesal akan dipun dosa-dosa. Oke? Terima kasih adik-adik, demikian firman Tuhan untuk kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Baik adik-adik, telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Erlis. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan tentang apa Kak Tia? Oke adik-adik, hari ini ketemu cerita firman Tuhan tentang peringatan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Tuhan Yesus suruh Yunus untuk yang kedua kali, karena yang pertama suruh dia melahirkan diri, tapi yang kedua kali Tuhan Yesus suruh dia untuk ke kota Niniwe. Beritahukan di sana untuk dong segera bertobat. Oke. Nah berbicara mengenai bertobat, tadi Kak Iris omong untuk ada 3 poin penting yang ketong harus hafal, yaitu sadar, menyesali, dan jangan berbuat dosa. Katia dan Karya ngomong banyak karena Koto akan masuk dalam satu buah lagu, yaitu lagu Yunus di Perut Ikan. Oke, semua bangkit berdiri di rumah. Adik-adik semua berdiri ya. Oke, kali ini.
Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tetap sekarang kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu untuk lagu persembahan. Lagu apa Kak Rio? Berkatnya lebih. Sambil persembahan disiapkan ya adik-adik. Berkatnya lebih, berkatnya lebih. Orang yang percaya berkatnya lebih, berkatnya lebih, berkatnya lebih. Orang yang percaya berkatnya lebih. Berilah yang baik. Berilah yang baik, Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, mari berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Cari apa? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Oke, makasih adik-adik sudah memberi. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyi lagu Tanganku Ada. Tanganku ada dua, Lima jarinya, ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Oke adik-adik, ambil sikap doa, kita akan sama-sama berdoa. Kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, menjaga dan melindungi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih karena Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami berkumpul di rumah kami masing-masing guna untuk kami mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hal itu. Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa setiap syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Yang pertama kami berdoa buat pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena ada satu kabar sukacita yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami telah bisa sekolah offline seperti biasa lagi. Tapi Tuhan, kami belum untuk melakukan aktivitas kami di sekolah seperti biasa, tapi apapun yang menjadi perancangan pemerintah untuk pendidikan kami ke depan, Tuhan kami taruh semua ke hadapan hadirat-Mu. Semoga kabar baik yang kami dapatkan dari pemerintah yang berasal juga itu daripada Tuhan Yesus. Segala pendidikan kami, apapun yang kami lakukan untuk masa depan kami taruh ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga telah lupa berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, aktivitas kami yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh menjadi berkat. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dalam mencari nafkah untuk keluarga kami, dalam kesehatan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka karena merekalah yang Tuhan titipkan untuk menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang telah mempersiapkan kebaktian sekolah minggu hari ini dan sekolah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada,
sehingga apapun yang mereka lakukan boleh dapat menjadi berkat untuk mereka dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Ini doa dan syafaat kami kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Akan tetapi kita akan menyanyi 2 buah lagu. Yang pertama, Yesus hebat. Yang kedua, Jabatlah tangan. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Tepuk tangan semua. Tuhan Yesus, kau sungguh hebat. Tuhan Yesus, di dalam hatiku. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya. Tuhan Yesus, dambaan hatiku. Ku tak mau jauh darimu, ku tak mau meninggalkanmu. Ku kan selalu dekat denganmu. Ku tak mau melupakanmu, ku tak mau melupakanmu. Tuhan Yesus, ku cinta kamu. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus, kau sungguh hebat. Tuhan Yesus, di dalam hatiku. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya. Tuhan Yesus, dambaan hatiku. Ku tak mau jauh darimu, ku tak mau meninggalkanmu. Ku kan selalu dekat denganmu. Ku tak mau melupakanmu, ku tak mau melupakanmu. Tuhan Yesus, ku cinta kamu. Lagu yang kedua, Jabatlah tangan. Semua jangan duduk, tetap berdiri. Tepuk tangan. Harus semangat karena semua pulang. Semua berpisah maksudnya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan engkau sangat berarti. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Doa tiap hari, baca kitab suci.